Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berada di bulan Desember, tentu saja kita banyak sekali peristiwa yang terjadi. Terutama mungkin walau sudah telat waktunya, tetapi kita harus apresiasi dan kita harus kenang betul. Dan sesungguhnya kita juga harus mendoakan Indonesia supaya diberikan keselamatan. Karena kita pahami bersama bahwa 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Desember tahun 2004, telah terjadi tsunami besar di Aceh, yang tentu ratusan ribu nyawa menjadi korban, menjadi meninggal karena syahid, karena terkena musibah ini. Sesuatu yang tentu saja tidak akan diduga oleh masyarakat Aceh, meskipun tentu saja dalam waktu setahun, 2 tahun sebelumnya, tetapi setidaknya di saat ini banyak bencana terjadi, baik itu bencana di dalam kondisi banjir atau tanah longsor, atau tentu saja kalau kecelakaan-kecelakaan tentu banyak terjadi yang melingkupi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan sama-sama dan perlu diingat adalah bahwa seberapa pentingnya kita mengingat musibah ini, tujuannya adalah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bencana yang terjadi di bumi dan lautan tentu disebabkan karena ulah manusia. Kalau kita mempertimbangkan kalimat ini, dan ini tercantum dalam surat di Al-Qur'an yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di permukaan bumi dan di lautan yang tentu saja ini disebabkan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu zaluman jahula, dan manusia itu adalah manusia yang menjadi makhluk yang sangat lemah, tetapi menyanggupi untuk mengemban amanah menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai-nilai yang ada pada saat ini adalah bahwa tentu saja perlu dibangun sebuah komunikasi antara kita dengan alam semesta. Bagaimana reaksi dari alam semesta, kita perlu pahami sama-sama. Khususnya yang tinggal di Pulau Jawa, pada saat lalu mengenal adanya istilah Pranoto Mongso. Orang Jawa itu saking mengertinya terhadap alam semesta ini, sehingga mereka mengkategorikan mongso, Pranoto Mongso. Mereka mengatur masa-masa dalam 1 tahun. Ada 12 mongso, ada 12 waktu, 12 tipe dari kondisi alam semesta ini. Yang tentu saja kalau kita perhatikan untuk saat ini, terutama generasi X, generasi milenial, generasi yang sekarang ini sudah lupa barangkali atau tidak mempertimbangkan mongso kesiji itu seperti apa, mongso keluru bagaimana, kalau cocok untuk pertanian itu mongso keberapa, mongso kepapat bagaimana jenisnya, bagaimana ciri-cirinya. Tentu saja ini secara batiniah sudah mulai dilupakan. Ini merupakan cambuk bagi kita sebagai tentu saja generasi saya, generasi yang sudah mulai merambah pada tataran tua, tentu harus sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengertikan, membuat generasi muda ini mengerti dengan istilah-istilah pada masa lalu yang tentu saja nun sewu, karena kita ini banyak dijajah oleh Belanda, banyak dijajah oleh Portugis, oleh Jepang, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang hilang di dalam permukaan kehidupan kita. Negara atau wilayah kita, gunung-gunung, lautan itu sudah banyak mengalami perubahan. Candi yang ada di Jawa konon adalah buatan dari A, buatan dari B dan C. Sesungguhnya bagaimana kita mempelajari sejarah yang ada. Saat ini
perlu kita ketahui banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tentu kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Muslim harus mengerti bagaimana silsilah keturunan kita. Maka dalam hal ini saya mengajak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya untuk berupaya mengambil, mengkondisikan, memposisikan dan mencari nasab atau keturunan mereka atau keturunan kita. Jangan hanya sampai pada tataran utuh atau buyut saja, tetapi harus mencapai tataran yang lebih banyak daripada itu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah tua, kita mungkin sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, nanti tiba-tiba canggah kita menyatakan bahwa wah dulu ini ternyata mbah buyut saya itu keturunan dari Raja Majapahit misalnya, atau keturunan dari Hamengkubuwono X misalnya, atau apapun. Sehingga tentu saja nasab ini atau keturunan, silsilah keturunan ini penting. Yang digunakan untuk apa? Untuk bersilaturahim agar bisa tepung sanak, agar bisa menyambung tali persaudaraan. Apabila pada saat ini kita sudah tidak mempedulikan apakah si A saudara kita atau apakah si Fulan adalah famili kita atau tidak, itu kerepotannya nanti ketika sudah sama-sama besar. Mungkin mereka sudah balik dan mereka sudah ada kayak khawatir dalam satu pertalian darah ada besanan. Nah kalau dalam tanda kutip dalam saat Nabi Adam alaihissalam waktu itu mungkin masih bisa, karena waktu itu tidak ada manusia lain selain Nabi Adam alaihissalam. Tetapi untuk saat ini pengkondisian sangat penting untuk bisa memahami. Sekarang ini banyak dilakukan pertemuan terah dari terah Majapahit sampai dengan saat ini. Mereka masih bisa memelihara. Mereka masih mampu untuk mengkoleksi, masih mampu untuk mendaftar saudara-saudara mereka, ahli-ahli mereka, waris-waris mereka, masih bisa mereka kondisikan. Tetapi tentu saja untuk kita harus ada kerjasama dari orang satu kepada orang yang lain untuk memberikan silsilah yang tepat. Mengapa saya katakan demikian? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku keturunan si A, mengaku keturunan B atau C, ternyata ketika diteliti, baik itu dengan DNA, baik itu dengan catatan-catatan yang tertulis atau manuskrip atau apa, ternyata batal secara teori. Sehingga tentu saja ini menjadikan kita perlu harus memperhatikan juga, mungkin saat ini kita tidak begitu penting, tetapi untuk 100, 200, bahkan 300 tahun yang akan datang, mungkin hal ini penting. Pak, kan sudah kiamat, Pak. Loh ya, kalau memang kiamat nggak apa-apa. Sebenarnya saat ini pun sudah kiamat. Namanya kiamat kecil. Kiamat sughra. Jadi kiamat kecil ini bisa menimpa pada siapapun dan tentu kita tidak bisa mengelaknya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita harus mengerti dan mengetahui bagaimana kehidupan kita, bagaimana leluhur kita, agar kalau kita ngirim donga, kalau kita mengirim doa kepada arwah, itu kita tidak salah dalam mengkondisikannya. Maka dalam hal ini kita upayakan, kita percaya dan sangat yakin bahwa komunikasi dengan alam semesta, komunikasi dengan alam ruh itu bisa dilakukan. Pada saat lalu, para kiai, para alim, para ulama kita sudah mencontohkan bagaimana Ki Abbas Buntet Cirebon berkomunikasi dengan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, berkomunikasi dengan Ki Wahab Hasbullah, berkomunikasi dengan Mbah Mutomakin. Tentu saja ini menjadi satu kondisi. Mengapa mereka bisa berkomunikasi? Padahal secara alat komunikasi, telepon, apalagi telepon, HP, belum ada, apalagi Instagram, apalagi Facebook. Ya waktu itu tahun 1945, itu tentu belum ada Facebook, belum ada Instagram, dan belum ada alat-alat komunikasi yang lain. Sehingga tentu saja ini membuktikan bahwa leluhur kita, ulama-ulama Nusantara kita, merupakan ulama yang sudah alim al-alamah. Sehingga tentu saja kejadian-kejadian yang terjadi
baik reaksi alam dan seterusnya, mereka bisa mengerti. Yang paling dekat saja, gunung yang dekat kita, misalnya Gunung Merapi. Kalau secara sejarah, Gunung Merapi ini namanya Gunung Condrogeni. Nah, Gunung Condrogeni ini kalau ada kondisi sesuatu, ada reaksi-reaksi lain, misalnya kayak semacam wedus gembel dan yang lain. Mereka, masyarakat sekitar Gunung Condrogeni atau Gunung Merapi ini, mereka mengerti akan sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga mereka bersiap-siap untuk mengungsi dan yang lainnya. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bahwa semakin peka kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan di sekitar kita, apa yang akan terjadi ketika kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar sekarang mengatakan ada kabar dari langit. Ini merupakan satu kondisi yang harus kita capai. Ma'rifatullah tentu saja harus segera dikondisikan. Kalau sekarang amaliyah kita hanya semacam amaliyah syariat saja, tentu harus ditingkatkan menjadi amaliyah hakikat. Tentu saja kalau bisa ya masuk ke thariqah untuk bisa mencapai pada tataran makrifat. Ini saja tentu saja menjadi satu perhatian, satu inspirasi baru bahwa hal yang terjadi di Aceh menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Walau sudah 20 tahun lewat peristiwa itu terjadi, tapi layak untuk dikenangkan, layak untuk didoakan. Semoga saudara-saudara kita khususnya yang berada di Aceh dan umumnya di wilayah Nusantara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disingkirkan dari musibah, balak dan bencana, sehingga ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, sahabat netizen yang telah like, subscribe dan komen serta share channel ini. Semoga atas bantuan panjenengan yang telah mengorbankan kuota, waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain untuk membantu mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan berlipat-lipat kebaikannya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggara acara ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.